Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Haleluya. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Pada Rabu pagi ini tanggal 12 Juli 2023. Kita bersyukur karena rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih diizinkan hidup sampai detik ini. Kita dipelihara. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, sumber kekuatan kita, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya itu datang dari Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, hanya Engkau satu-satunya, tidak yang lain. Pujian saya akan sampaikan, saya Pastor Yakob Rahmat pada pagi hari ini. Saya mau menyanyikan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Hanya kepada Yesus sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber segala-galanya hanya datang dari Kau Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, gunung batuku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, kota bentengku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, menolongku, haleluya, yaitu Allahku dan gunung batuku, amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, pandu selamaku. Oh, aku percaya akan Tuhan Yesus, amin, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, puji Tuhan, gunung batuku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, kota bentengku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan Yesus, menolongku, amin, haleluya, yaitu Allahku dan gunung batuku, amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, Dialah Yesus perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Yesus Tuhanku, pandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, Yesus Bapakku, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 25 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu, amin. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, perlindunganku. Aku percaya
haleluya. Sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang ajaib, nama yang agung mulia hanya padamu Yesus, sumber kekuatanku. Engkau tempat perlindunganku, Engkau segala-galanya juru selamatku. Amin, haleluya. Oh, aku percaya akan Dia, Bapa. Sucikan hatiku, mulutku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran. Firman-Mu sumber kekuatan, firman-Mu sumber kehidupan. Engkaulah sumber perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Ampunilah Bapakku semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Ubahkan seluruh hidupku Bapa. Bentuklah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sampai nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sampai nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Hanya bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus sebelum kita beraktivitas pada Rabu pagi ini tanggal 12 Juli 2023 dengan semangat yang tinggi. Mana kita menjadi anak Tuhan yang militan, anak Tuhan yang berani, tangguh, kokoh, tidak mau goyah, ya, tidak cengeng, dikit-dikit, oh mau jauh dari Tuhan, oh mau jauh dari Tuhan, hancur kita. Tapi kita semangat yang tinggi karena Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dan janji Tuhan, Dia akan datang kembali untuk menyediakan tempat buat kita. Dan janji Tuhan, Dia gunung batu kita yang teguh, kita tidak akan goyah. Karena sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari, tema, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku. Dan saya menyanyikan tadi pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku, perisaiku, perlindunganku di atas segala-galanya. Itu datang dari Yesus Kristus. Mari kita kembali para firman Tuhan pada pagi hari ini.
atas rahmat anugerah Tuhan, atas izin Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 16 ayat 1 dan 21. Saya dapat kekuatan dari Tuhan. Tadi saya bacakan firman Tuhan Yesaya pasal 25. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Amin. Kesetiaan Tuhan terjadi, rancangan Tuhan terjadi yang ajaib telah ada sejak dahulu. Kita semua sudah dirancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Dahsyat kita bersama Yesus. Janji Tuhan dan amin. Ya dan amin. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 16. Puji Tuhan. Pagi ini Yeremia pasal 16. Nanti malam pasal 17. Terus kita mau ikuti firman Tuhan sampai Yesus datang kembali. Amin. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, jangan mengambil istri dan jangan mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak perempuan yang lahir di tempat itu, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh beginilah firman Tuhan. Jangan masuk ke rumah perkabungan dan jangan pergi meratap dan jangan turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku pada masa bangsa ini. Demikian firman Tuhan juga kasih dan belas kasihanku. Amin. Ini firman Tuhan. Saya baca stop dulu sini. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, tidak boleh mengambil istri dan anak-anak. Karena apa? Karena mereka semua, istri anak mereka, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Demikian sama kepada bapak ibu saudara semua punya anak-anak. Bapak ibu mungkin ada yang mau cari mantu atau siapa mencari pasangan hidup. Firman Tuhan kata, tanya sama Tuhan saudara. Ya, belum tentu semua itu orang pernikahan itu datang dari Tuhan. Bisa pilih sendiri mungkin. Mohon maaf ya, mungkin ketemu di jalan, mungkin ketemu di nightclub, tidak tanya Tuhan. Bukan ketemu di rumah Tuhan, tapi ketemu di tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bisa terjadi kan. Jadi pilihan sendiri. Kalau pilihan sendiri jangan tanya itu datang dari Tuhan. Mungkin tidak tanya sama Tuhan. Atau tanya sama Tuhan tapi tidak turut kepada firman Tuhan. Gak bisa sudah. Apapun sebetulnya harus tanya Tuhan. Kalau firman Tuhan melarang tidak boleh. Belajar kita menghormati Tuhan. Belajar kita mau dengar-dengaran. Maka kita sebagai anak Tuhan harus dengar-dengaran. Tanya kepada Tuhan apa Tuhan berkenan atau tidak. Jangan carpe dewi. Seringkali kita bertindak menurut karenanya kita sendiri. Seringkali kita bertindak menurut kehendak kita sendiri, tidak menurut apa yang Tuhan mau. Seperti firman Tuhan katakan pada waktu pelayanan Rasul Paulus ini. Saya mau lihat ini. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Lihat ini. Kisah Rasul 16 ayat 6 dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi mencegah artinya tanya sama Tuhan. Kalau dilarang, belajar kita taat kepada firman Tuhan. Ayat ke-7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus, semua identik. Roh Bapa di surga, semua sama. Ya. Jadi belajar kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kau izinkan? Seperti hari ini kita beraktivitas. Tanya sama Tuhan, setiap Anda punya rencana, bawa di dalam doa. Supaya rencana kita rencanakan bukan semata-mata kita yang menonjol. Bukan kita yang tampil, tapi kita minta petunjuk datang dari Tuhan. Apa kau izinkan kami melakukan rencana Tuhan? Supaya apa yang kita kerjakan itu menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Kolose pasal 3 ayat 17, apapun yang kita kerjakan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi artinya tanya dulu kepada Tuhan. Seperti Raja Daud. Waktu Daud itu ingin perang, tanya sama Tuhan, boleh nggak maju perang? Tanya sama Tuhan. Bukti kita butuh sama Yesus. Bukti kita rendah hati, supaya kita tidak bertindak menurut kehendak kita. Karena apa yang kita rencanakan, mungkin belum tentu kehendak Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman. Coba saya mau baca. Amsal Sulaiman pasal 16. Coba banyak. Pasal 19 ayat 21.
banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Semuanya berasal dari Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 6. Besar kecil akan mau di negeri ini, mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang meratapi mereka. Tidak ada orang akan menoreh-noreh diri dari yang akan menggudul kepala karena mereka. Tidak ada orang akan memecah-mecahkan roti bagi orang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian. Bahkan tidak ada orang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Jangan engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam al-Israel. Sesungguhnya di tempat ini di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Jadi tunduk kepada otoritas Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, tidak boleh larang. Mari kita mau tunduk. Karena semua di dalam kedaulatan Tuhan yang sempurna. Karena nanti dunia akan hancur, akan terjadi bencana seperti ini. Tidak ada suara kegirangan, tidak ada suara pengantin, karena semua di dalam kedaulatan Tuhan. Karena mereka semua berdosa kepada Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Ya, terus saya mau baca 10. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena mereka nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikian firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Taurat. Inilah manusia banyak salah langkah. Mereka seringkali meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan kalau kita mengalami kegagalan. Bila seseorang gagal, belum pernah berhasil, perlu koreksi diri. Minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan ampuni, mungkin selama ini berdosa kepada Tuhan. Mungkin selama ini bertindak sendiri, tidak tanya Tuhan. Sombong seringkali manusia menggunakan kekuatan sendiri. Maka semua pintu ditutup sama Tuhan. Maka melalui firman Tuhan belajar kita untuk takut akan Tuhan. Terus berikutnya saya baca, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lebih jahat daripada nenek moyang. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kabar. Ini seringkali kita bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan marah. Maka firman Tuhan ayat 13, maka aku akan melemparkan kamu negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai berikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikian firman Tuhan akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka di atas segala gunung dan di atas segala bukit dan dari celah-celah kebut batu. Sebab aku mengamati segala tingkah laku mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Tuhan tidak buta, saudara. Tuhan tahu persis apa yang manusia kerjakan, dia tahu persis. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi kita jangan bertindak seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu persis. Maka takutlah kepada Tuhan. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat peliharaanku, pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tidak berguna. Mari kita datang kepada Yesus. Serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus sumber kekuatan, sumber hidup damai sejahtera hanya di dalam Dia. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitakan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca. Total satu pasal Yeremia pasal 16 ayat 1 sampai 21 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pagi ini bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatanku
dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah bandel, tapi belajar taat, belajar setia, ikuti firman Tuhan, supaya hidup kita selamat, diberkati. Amin. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, pandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, amin, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, Tuhan Yesus, haleluya, tempat perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Tuhan Yesus, pandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, Yesus, amin, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi, amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus, itulah juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari melalui firman Tuhan kita, berkatalah, ya Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatanku dan bentengku, dan hanya kepadamu aku berlindung dan aku minta tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.